Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrina, BP 1810542040, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Payakumbuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islamic Banking and Finance. Yang pertama yaitu pengertian perbankan syariah atau perbankan Islam, yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Bank Islam atau Islamic Bank adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga atau interest free bank, bank tanpa riba atau la riba bank, dan bank syariah atau syariah bank. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem keuangan. Yang pertama adalah Allah adalah pemelihara. Yang kedua, Tuhan adalah pemilik sejati dari segalanya, dan manusia hanya wali amanat. Yang ketiga, segalanya diciptakan untuk pelayanan dan penggunaan manusia. Yang keempat, konsep halal dan haram. Yang kelima, sistem sedekah dan zakat. Yang keenam, larangan kepentingan. Yang ketujuh, larangan penimbun kekayaan. Yang kedelapan, kebijakan moderasi. Yang kesembilan, kecaman monastitisme dan materialisme, dan yang terakhir yaitu kesetaraan dan bukan kesetaraan. Selanjutnya, dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukuran serta penyimpan nilai. Selanjutnya adalah sifat uang dalam sistem Islam. Ada 5. Yang pertama, Islam memperlakukan uang sebagai unit hitung untuk menentukan nilai relatif barang dan jasa. Yang kedua, alat tukar dan bukan penyimpan nilai. Yang ketiga, semua unit uang dengan pecahan yang sama, 100% sama satu sama lain. Yang keempat, ini menjadi berguna hanya jika ditukar menjadi aset nyata atau digunakan untuk membeli layanan. Yang kelima, uang tidak dapat dijual atau dibeli secara kredit. Dalam Islamic Banking and Finance ada juga fitur-fitur yang mengatur sistem perbankan Islam. Yang pertama, larangan transaksi berbasis bunga. Yang kedua, penghindaran spekulasi atau horor. Yang ketiga, penghindaran penindasan atau zulum. Yang keempat, pengenalan pajak Islamik atau zakat. Yang kelima, pembiayaan syariah, aktivitas yang disetujui perbandingan sistem perbankan syariah dan konvensional. Selanjutnya masuk pada produksi dalam ekonomi Islam, yaitu setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari jenis bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Masuk pada cara pembiayaan Islami. Yang pertama, pembiayaan syariah bagi hasil, yaitu terbagi dua,
mudharabah, dan musyarakah. Yang kedua, pembiayaan syariah jual beli terbagi menjadi 3, murabahah, istisna, dan salam. Yang ketiga, pembiayaan syariah sewa menyewa terbagi menjadi 2, yaitu ijarah atau murni dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Pembiayaan syariah bagi hasil yaitu skema pembiayaan ini berupa akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk mendapat keuntungan lalu membaginya sesuai nisbah yang disepakati. Ada beberapa prinsip untuk bagi hasil. Pembagian yang pertama yaitu mudharabah. Contohnya, ketika bank sebagai penyedia dana melakukan akad dengan nasabah pengelola dana, dana yang berhasil didapatkan kemudian digunakan sebagai modal usaha. Lalu, keuntungan yang nantinya diperoleh akan dibagi bersama dengan pihak bank sesuai konsensus yang telah ditentukan. Pembagian yang kedua yaitu musyarakah. Contohnya, ketika nasabah dan bank sama-sama mencampurkan dana pada suatu usaha tertentu, keuntungan dan risiko yang akan diperoleh lantas dibagi bersama sejalan dengan kesepakatan serta porsi kontribusi dana masing-masing. Pembiayaan syariah jual beli yaitu skema pembiayaan yang didasarkan pada jual beli barang yang umumnya untuk pembiayaan barang produktif. Prinsip yang berlaku di antaranya, prinsip yang pertama yaitu murabahah. Contohnya, seperti saat bank bersangkutan membeli barang yang dibutuhkan untuk selanjutnya dijual dengan harga pokok barang ditambah keuntungan yang sudah disepakati bersama. Prinsip yang kedua yaitu istisna. Contohnya, jual beli pesanan antara si pembeli dengan bank si penjual. Artinya, kamu memesan terlebih dahulu, kemudian bank akan membuatkan pesananmu. Namun, dengan ketentuan bunga spesifikasi serta harga barang sudah disepakati di awal akad. Prinsip yang ketiga adalah salam. Contohnya, ketika melakukan jual beli dengan bank yang telah membayar secara lunas di awal, sedangkan barang baru ada beberapa hari mendatang. Akad salam ini mirip dengan akad istisna, yang mana spesifikasi barang sama-sama disebutkan pada awal akad. Hanya saja, akad salam mengikat semua pihak dan sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, pembayaran harus tunai pada awal perjanjian. Selanjutnya, pembiayaan syariah sewa-menyewa, yaitu skema pembiayaan berupa akad pemanfaatan barang atau jasa melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Prinsipnya yang pertama yaitu ijarah atau murni, pemindahan hak penggunaan atas suatu barang atau jasa tanpa diikuti hak kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua, ijarah muntahiyah bit tamlik, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang kepada si penyewa. Masuk kepada sistem keuangan Islam, merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya adalah pengembangan ekonomi keuangan syariah. Dibutuhkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilandaskan pada potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang cukup menjanjikan. Selanjutnya masuk pada risiko. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu, yaitu menurut Arthur Williams dan Richard. Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau loss, yaitu menurut Abbas Salim. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa, yaitu menurut Soekarno. Risiko merupakan penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan, yaitu menurut Herman Darmawi.
Risiko adalah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan, yaitu menurut Herman Darmawi. Risiko itu sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama, merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko yang merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi, yaitu menurut Darmawi pada tahun 2006. Tujuan manajemen risiko ada 5 yaitu menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat unacceptable, mengukur exposure dan pemusatan risiko, mengalokasikan modal, dan membatasi risiko. Lanjut pada manajemen risiko perspektif syariah, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara unit defisit dengan unit surplus. Bank Islam tidak bisa terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Berbagai risiko harus dihadapi oleh Bank Islam, bahkan sejak bank tersebut mengumpulkan dana dari masyarakat. Apabila risiko yang dihadapi Bank Islam berbeda dengan bank konvensional. Itulah materi pada video kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.